bapak-bapak itu tuh kegencet lip. Mati kegencet lip. Anjrit men, ada perempuan Heeh. pakai gaun putih nyisir dia men. Oi, gila gue merinding nih. Tiba-tiba itu 2 kaca di balkon itu pecah. Kenapa? Gue juga nggak tahu tiba-tiba terbang. Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Ruli. Saat ini lo sedang berada di ruang horor, cuy. Ya cuy Hangker, sekarang gua pengen panggil seorang indigo. Pas. Wih, di mana gue nih? Sekarang lo berada di ruangan horor cuy. Wih, horor cuy. Masuknya aja horor kan. Cuy Hangker nih, beliau nih seorang indigo. Ya memang kadang-kadang agak malu-malu mengatakan itu. Tapi memang dia mempunyai kemampuan itu. Kita tanya-tanya aja langsung supaya dia cerita gitu. Gimana ya? Jadi kalau dibilang gue indigo, enggak juga lah ya kan. Gue mau biasa aja lah ya kan. Iya. Sama lah kayak orang-orang lain juga gitu kan. Tapi lu banyak cerita yang menurut gua tuh angker ya. Ya menurut gue sih ya biasa aja gitu kan. Karena gue juga udah biasa gitu kan. Tapi memang kalau gue cerita ke orang lain tuh kayak gila lu gitu. Bener lu gitu kan. Ya yang gue rasain bener gitu loh. Walaupun gue juga kadang agak-agak takut juga gitu kan. Tapi Ya, manusia biasa lah ya. manusia biasa, jamak juga ya kan. Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang indigo, gue nggak indigo gitu kan. Tapi kadang gue juga bisa merasakan sesuatu gitu kan, yang berbeda, yang gue rasakan dengan tempat-tempat lainnya. Misalnya kayak, gue pernah nih, gue cerita nih ya. Oke. Waktu itu pertama kali gue kerja di kantor pemerintahan di bilangan Jakarta Timur. Jakarta Timur aja kita sebut Iya, gitu ya. Jakarta Kita nggak usah Timur. sebutin kantornya ya. Jadi gue pernah kerja di kantor pemerintahan tuh. Waktu itu sekitar tahun 2003 2004 lah. Udah cukup lama ya. Ya, dan itu memang gue baru pertama kali masuk tuh. Anak baru ya? Anak baru, baru pertama kali masuk. Kebetulan, nah gue kerja ini kan 24 jam. Jadi gue kerja 24 jam, jadi masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 pagi. Dan memang dari pertama gue masuk itu kebetulan hari itu hari libur, gue jaga di gedung tengah gitu kan. Dan memang ketika pertama kali gue datang nih, gue tuh udah ngeliat atau merasakan suasana yang memang beda. Gue ngerasa kayak pindah alam men. Wih, dahsyat. Kayak merasa pindah alam gitu. Iya. Gue ngerasain tuh ruangan itu kayak lebih dingin gitu kan. Lebih apa ya, lebih kayak dingin tapi kayak nggak ada udara. AC-nya mati gitu kan, karena memang hari libur kan. AC-nya mati, gue bilang udahlah. Gue ya santai-santai aja biasa kan gitu. Gue duduk tuh di sebuah ruangan lorong gitu kan, di tempat kursi pelayanan gitu kan. Gue lagi santai, gue lagi bengong tuh. Dan dengan tiba-tiba saja gue kayak digampar tuh, pak kayak, wih, gue kaget dong gitu kan. Maksudnya pipi lu digampar gitu? Iya kayak pak gitu kan. Dan itu sangat berasa. Akhirnya gue ngeliat siapa ya gitu. Terus apa gue enggak lah, gue pikir gue masih biasa-biasa aja gitu kan. Gue masih biasa-biasa aja, gue santai. Udah gue nggak menganggap itu biasa lah. Terus teman gue datang, gue ngobrol gitu kan. Terus berputar tuh kan. Nah ketika malam sekitar jam-jam 1 lah ya, jam 1 malam. Dan kebetulan tuh gue nggak tidur kan. Nah ketika gue lagi duduk tuh, pas baru banget mau tidur tuh, das ya kan, lewat nih, seret ya kan, anak kecil nih perempuan,
Gue pikir tadinya orang, mungkin ada karyawan yang lembur, tapi ternyata bukan gitu loh. Dan ketika gue tanya-tanya dengan teman gue gitu kan, apakah ada orang yang lembur, terus ada gua anak karyawan yang kecil lembur gitu kan, dan ternyata enggak. Dan ketika gue lihat lagi dan ada nih, ada lagi nih orang nih. Dia nongol lagi. Gue liatin, gue tegesin, gue perhatiin, dan wah dia bukan orang sini ternyata. Dia kayak semacam perempuan keturunan. Karena gue lihat kayaknya kayak bule gitu men. Oh Indo gitu atau Iya. memang bule? Kalau gue bilang Belanda. Noni Belanda ya? Noni Belanda. Nah gue pikir udahlah ya kan. Gue pikir gak ganggu juga gitu kan. Dan gue pikir gue masih berpikir bahwa ya udahlah gitu kan. Ya udahlah gitu ya. Nah, terus ketika gue lagi santai lagi, ada lagi nih. Kayak tangan gue kayak ditarik nih. Ditarik kenceng gitu kan. Begitu gue ini dia lari cuk sih. Dan itu beda men. Yang sekarang itu dia laki-laki, usianya hampir sama nih. Belanda juga? Iya, sekitar 6-7 tahun. Oh abangnya mungkin? Mungkin abangnya gitu kan. Gua tanya-tanya dengan orang-orang sekitar dan ternyata memang dulunya kawasan itu kayak semacam pulau yang dikelilingin sawah-sawah. Nah, dan di tempat itu pernah dibuang keluarga Belanda. Oke. Yang sudah dibunuh. Oh jadi mayat-mayatnya dibuang ke situ? Dibuang ke situ di pulau itu. Enggak dikubur? Enggak dikubur, digeletakin begitu aja. Oh. Bahkan gue pernah gini. Jadi gue pernah, ini pengalaman gue. Jadi ketika gue piket, gue bangun tuh pagi tuh sekitar jam 4 lewat lah gitu kan. Ketika gue mau sholat subuh gitu kan, tiba-tiba gue ketemu orang nih di kamar mandi. Jadi gue mau cuci muka, dia kayak ngencing men. Oh dia kayak pengen ngencing gitu kan. Tapi gue nggak tahu dia ngencing apa enggak kan. Cuman begitu gue tegur, Pak, iya. Dia bilang, tumben pagi, kan gue bilang tumben pagi Pak. Iya. Enggak, saya kekunci. Begitu men jawabannya. Kekunci, gue bilang. Iya semalam gue kontrol, nggak ada orang di ruangan. Ya kan tiba-tiba dia bilang dia kekunci. Gue bilang, Bapak lembur gitu kan? Enggak, saya kekunci. Jadi ngomongnya begitu aja men. Begitu ngomong begitu kekunci, dia keluar nih. Sut. Gue kejar dong. Gue keluar juga, gue lihat lift nggak ada yang nyala. Gue lihat ke tangga darurat nggak ada orang naik. Gue keluar nih luar gedung dan nggak ada orang yang keluar. Gue tanya temen gue, tadi ada orang keluar gak? Bapak-bapak gini, nggak ada. Wih, gue bertanya-tanya nih. Lalu itu siapa? Siapa gitu kan? Iya. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol dong dengan orang-orang lama di situ. Iya. Ternyata dia itu karyawan di lantai 5. Karyawan di lantai 5 yang pernah ada kejadian. Gitu kan waktu pertama kali gedung itu dibangun mungkin gitu kan. Bapak-bapak itu tuh kegencet lift. Mati kegencet lift. Dan hancur. Gitu kan. Gue jadi gini. Ketika bilang kekunci gitu kan. Akhirnya gue sama temen gue nih ngambil kunci dong. Ke lantai 5 itu. Gue buka men. Dan bener. Mukanya itu separuh itu udah rusak. Lu ngelihat ada sosok mukanya separuh rusak. Dan gua sama temen gua teriak lari dan sekenceng-kencengnya ke bawah. Gila. Dan akhirnya besok gua tanya tuh dengan orang kantor kan, dengan cleaning. Ya akhirnya gua cleaning cerita. Ya akhirnya ceritanya itu bahwa sekitar tahun 90-an lah, tepatnya mungkin 92-93 ada karyawan yang kegencet lift. Mati karena kegencet itu ya? Dan akhirnya gue bertanya-tanya ya, kenapa dia minta dibukakan, dia bilang kekunci gitu kan. Setelah gue ngobrol sama Ustadz, ternyata memang yang disampaikan itu adalah masih ada anggota tubuh dia di bawah lift itu. Oh gitu. Jadi ada potongan tubuhnya yang lepas gitu ya. Dan gak keambil. Dan itu gak keambil ya. Pernah gue satu ketika piket nih. Dan itu beruntun.
Itu beruntun kejadiannya dari sebelum maghrib sampai jam 2 malam itu beruntun. Gue waktu itu masih inget banget maghrib. Gue maghrib, gue ada di dalam ruangan, gue lagi main komputer nih. Biasa komputer karyawan yang kita pakai curi lah bahasanya curi atau pinjem komputer gitu kan. Kita lagi pakai, tiba-tiba dia udahan nih. Dia udahan, dia nggak ngomong apa-apa, cuma bilang, gue ke depannya. Dan dia jalan cepat batu. Gas. Gue bilang, gue santai aja gitu kan. Cuman karena gue memang kayak ada takut-takut gitu kan. Akhirnya gue matiin komputer, gue pelan begitu. Gue jalan mau lompat meja, gue nengok nih ke arah tangga. Dung. Anjrit men. Ada perempuan pakai gaun putih nyisir dia men. Oi. Gila, gue merinding nih. Asli tuh. Dan itu gue bener panik, gue sampai lari. Wah, gue merinding, gue bener nih. Gokil. Lu jelas banget lihat itu. Jelas banget men, itu bener. Gila gue bilang. Dia ngeliatin lo nggak? Ya, dia natap sambil nyisir. Dan itu jaraknya paling ya 6-7 meter lah. Lu saling bertatapan gitu? Wes, gue panik banget gitu kan. Gokil. Gue cabut, gue udah bilang, gue ngomong nih sama Danru gue nggak mau di sana, gue nggak mau. Enggak udah. Gokil. Akhirnya ada bantuan anggota gitu kan. Ya udah akhirnya yang tadinya gue bertiga jadi berempat. Oke lah, gue asik situ. Nah gue udah mulai nih tidur. Dan gue nggak mau tuh di deket-deket tangga itu kan. Yang tangga itu ya. Ya gue agak deket ke pintu nih tidurnya nih. Iya. Gue di kursi yang deket pintu. Gue duduk di situ jam-jam berapa ya? Jam 1 lah. Jam 1 kalau malam tuh ya. Malam tiba-tiba itu 2 kaca di balkon itu pecah. Kenapa? Itu nggak tahu kenapa men. Ini beruntun loh. Jadi gue juga nggak tahu tiba-tiba terbang. Dan itu sangat cepat gitu loh. Dan pecah jatuh. Gue bilang gue makin panik tuh. Gue masih berpikir mungkin gitu kan. Masih mungkin aja gitu. Iya. By the way, thank you banget nih Bang Ragil, lu sangat memberikan banyak cerita malam ini. Sampai-sampai lu juga ngajak temen lu juga lagi nih kayaknya nih. Yang nggak kelihatan. Ya begitu saja cuy Angker, obrolan kita sama Ragil siapa ini? IG-nya apa nih IG-nya nih? IG gue Ragil Biru Solinsidi. Luar biasa. Oke, sampai sini terima kasih banyak. Oke. Cuy Angker, terima kasih. Jangan lupa lu subscribe kalau lu belum subscribe, dan lu kasih like dan lu kasih komen. Penuhin tuh komen. Dan kalau lu nggak keberatan, lu share kepada teman-teman lu yang juga menyukai horor tentunya, supaya channel ini dapat berkembang dan insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Gua pamit, bye. Horor cuy. Jangan berantem.